sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Jade Dynasty episode 7 yang tayang hari Selasa ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 30 Agustus 2022. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita Jade Dynasty episode 7 ini yang tayang 1 minggu sekali, oke, langsung aja kita ke ceritanya. Gas! Pada ending episode 6 sebelumnya, kita diperlihatkan pertarungan Ling Er melawan Shen Tiandou, yang dimana saat Ling Er baru saja mengucapkan salam pertandingan, Tiandou langsung meluncurkan serangan. Ini menyebabkan Ling Er pontang-panting dan pada akhirnya ia terjebak dengan serangan batu Tiandou. Namun demikian, saat Ling Er terjebak dengan serangan batu Tiandou, cahaya tongkat Xiaopan tiba-tiba memancarkan cahaya hitam dan segera menghancurkan batu yang menjebak Ling Er. Sontak hal itu tidak disia-siakan Ling Er dan ia secara membabi buta langsung menyerang Tiandou. Saat cahaya hitam itu muncul, Xiaopan sepertinya merasakan sedikit kontak. Namun demikian, Susu terus mengganggunya dan tiba-tiba menawarkan sebuah buku. Awalnya Xiaopan menolak, namun karena Susu terus memaksanya, mau tidak mau ia menerimanya. Dan saat ia membuka buku itu, Ling Er yang sudah memenangkan baku hantam tiba-tiba datang di hadapannya. Sontak hal itu membuat Xiaopan terkejut, sehingga membuat Ling Er merasa aneh. Namun tidak lama saat Ling Er hendak menginterogasinya, Susu tiba-tiba menariknya untuk melihat baku hantam lain yang mempertemukan wanita bernama Lu Sueki. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Wajah Xiaopan dan Susu menjadi ceria saat mereka melihat sosok Sueki di panggung arena. Bahkan Xiaopan merasa kecantikan wajah Sueki lebih glowing daripada Ling Er. Sueki pun menghadapi seorang pria yang belum disebutkan namanya di Donghuanya, jadi kita sebut aja Kevin. Dan saat mereka menatap satu sama lain, semua murid termasuk Susu yang tidak sabar melihat baku hantam mereka segera berteriak bersama-sama untuk memulai baku hantam. Tidak lama, saat teriakan mereka terdengar, gong akhirnya berbunyi. Mata Sueki menatap lurus ke arah Kevin, dan tubuh Kevin segera gemetar di bawah tatapan dingin Sueki. Ia tidak berani mengatakan hal-hal bodoh dan memfokuskan pikirannya sebelum ia mengulurkan tangan kanannya dan memanggil pedang perak putih. Saat melihat pedang perak putih milik Kevin, Xiaopan terkejut dan merasa pedang itu mirip dengan pedang milik senior Qi. Namun tidak lama, Susu menjelaskan kepada Xiaopan bahwa pedang itu merupakan pedang spesial dan disukai murid puncak naga termasuk senior Qi. Dan bisa disimpulkan bahwa Kevin merupakan murid puncak naga. Mendengar penjelasan dari Susu, Xiaopan teringat senior Qi saat ia melihat sekelilingnya tetapi tidak menemukannya. Ini menyebabkannya menunduk dan kesedihan muncul di wajahnya. Namun tidak lama, Susu menariknya dan menyuruhnya untuk melihat baku hantam antara Sueki dan Kevin. Xiaopan pun langsung melihat ke arena dan menemukan Kevin sudah memanggil pedangnya, dan ia bisa merasakan hawa dingin yang datang darinya. Meskipun demikian, Sueki masih berdiri di atas awan dan tidak memiliki tanda-tanda menyerang. Ia hanya dengan santuy mengawasi Kevin menyalurkan energi dan membentuk dinding es. Beberapa saat kemudian, lapisan es tipis Kevin akhirnya terbentuk. Meskipun demikian, Sueki yang berdiri di udara tetap tidak melakukan apa-apa dan terus memperhatikan Kevin. Tidak lama, Kevin menari dengan pedangnya di bawah mata ratusan murid saat pedang perak di tangannya menyerang ke arah Sueki dan ia berteriak kepada Sueki untuk berhati-hati. Sontak teriakan ini menyebabkan semua murid yang mendengarnya langsung tertawa ngakak dan mereka merasa Kevin tampaknya takut menyakiti Sueki. Pedang perak Kevin sudah berada di bawah Sueki dan wajah santu Sueki tetap biasa aja serta tidak bergerak sedikit pun. Dan segera pedang perak Kevin bergerak sangat cepat sehingga menangkap Sueki dalam sekejap. Meskipun demikian, Sueki tiba-tiba memegang pedang di tangannya dan menggunakan tameng pedang langit biru di depannya untuk menangkis serangan pedang perak Kevin. Saat pedang peraknya ditangkis oleh tameng pedang langit milik Sueki, pedang perak itu langsung jatuh sehingga membuat Kevin terkejut. Beberapa saat, tanpa basa-basi, Sueki membuang pedangnya dan jari-jari di tangan kanannya memutar dan membentuk segel. Dan segera, pedang biru itu muncul di udara sebelum cahaya birunya menutupi seluruh arena.
Kevin pun terkejut dengan cahaya biru terang yang dimunculkan Sueki, tetapi ia juga marah karena Sueki tidak menjemput pedang dari sarungnya. Ini menyebabkannya tidak punya pilihan selain menggunakan pedang peraknya dan membentuk 3 lapisan dinding es. Di udara, mata Sueki perlahan fokus, rambutnya menari-nari ditiup angin sebelum mulutnya perlahan mengucapkan mantra, dan tidak lama, ledakan keras datang dari pedang biru langit seperti raungan binatang buas, dan segera pedang itu diterbangkan ke arah Kevin. Keringat dingin turun di dahi Kevin seperti hujan saat ia merasakan kekuatan pedang Sueki yang dalam sekejap muncul di depannya. Bahkan para murid terheran-heran ketika mereka melihat pedang Sueki menembus dinding es Kevin. Meskipun demikian, pada saat genting seperti ini, Kevin memaksa dirinya untuk fokus sebelum pedang peraknya terbentang di depannya membentuk perisai putih. Dan beberapa saat, pedang biru Sueki segera menabrak perisai itu. Dengan 2 pedang melakukan baku hantam, ledakan keras dengan cepat menyebar dan para murid juga merasakan angin kencang menghantam mereka sebelum mereka semua tersungkur ke belakang. Setelah kejadian ini, mereka semua mengalihkan perhatian kembali ke panggung. Tidak lama, Sueki sudah mendarat di panggung dan cahaya biru dan putih juga perlahan menghilang. Dan segera, mereka semua bisa melihat kepucatan dari wajah Kevin yang tersungkur di tanah. Kevin segera mengangkat kepalanya dan menunjuk ke arah Sueki sebelum suara amarahnya perlahan terdengar. Dan tidak lama, suara retakan keluar dari pedang putih yang mengambang di depannya sebelum pedang itu jatuh dan pecah menjadi 2. Beberapa saat, ia juga memuntahkan banyak darah dan jatuh pingsan. Melihat ini, beberapa murid puncak naga bergegas ke panggung dan mengangkat Kevin. Saat mereka melihat pedang Kevin yang patah, mata mereka dipenuhi amarah saat mereka menatap Sueki, seolah-olah berharap bisa menghabisi wanita cantik ini di depan mereka. Xiaopan pun terkejut dengan baku hantam badas yang ditunjukkan Sueki. Bahkan ia mulai menyadari kengerian wanita cantik ini. Tidak lama, Susu tiba-tiba mengatakan bahwa ia tidak menyangka pedang Aeolian Firmus telah muncul kembali. Mendengar ini, Xiaoyan menanyakan kepada Susu tentang pedang Aeolian Firmus ini. Susu pun menjelaskan kepada Xiaopan bahwa pedang Aeolian Firmus adalah pedang yang digunakan Sueki untuk bertarung dengan Kevin, yang dimana pedang ini muncul di tangan seorang praktisi 1000 tahun yang lalu. Ditambah lagi, pedang ini terbuat dari baja yang berasal dari langit, dan ia tidak menyangka pedang ini berada di tangan perguruan tinggi bambu. Bahkan ia mengatakan kepada Xiaopan bahwa kemungkinan mereka tidak akan memenangkan kompetisi ini. Mendengar ini, Xiaopan tidak menunjukkan raut wajah kecewa sedikit pun, dan ia merasa ia tidak pernah berpikir untuk mencapai sesuatu di kompetisi ini. Setelah percakapan yang membagongkan ini, mereka berdua berjalan ke panggung lain dan menyaksikan baku hantam lain. Hari ini, Puncak Bambu memiliki rekor 4 kemenangan dan 3 kekalahan di turnamen 7 divisi. Song Daren, Ling Er, senior dadu, senior ke-6, dan masuknya Xiaoyan yang beruntung. 5 orang dari Puncak Bambu dipastikan maju ke babak berikutnya. Bahkan inilah rekor terbaik selama ratusan tahun, sehingga ini membuat Ketua Tian sangat senang plus bangga. Pada hari kedua turnamen, sinar matahari yang hangat terpancar di laut awan. Semua murid segera datang ke alun-alun seperti kemarin dan mereka terus menonton turnamen 7 divisi. Murid-murid Puncak Bambu berdiri di bawah daftar merah yang sama dengan kemarin. Setengah dari nama mereka telah gugur, dan di sebelah nama Xiaopan, lawan yang tertulis di sana adalah Chu Yuang. Sejak pagi, Xiaopan mulai merasa gugup. Meskipun dia tahu ia datang ke sini hanya untuk menyerap pengetahuan dan tidak berniat memenangkan turnamen, namun demikian, hatinya merasakan kegundahan sehingga ia tidak sarapan. Beberapa saat, ia berbisik dan menanyakan kepada Song Daren tentang kekuatan Chu Yuang. Mendengar ini, Song Daren menggelengkan kepalanya dan menjelaskan kepada Xiaopan bahwa Chu Yuang merupakan murid puncak matahari terbit. Namun demikian, walaupun ia tahu tentang perguruannya, ia tidak tahu tentang kekuatan dan kultivasinya. Ia juga melihat wajah gugup Xiaopan dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Mendengar ini, Xiaopan pun akhirnya yakin dan perlahan tenang. Beberapa saat, senior ke-6 mengatakan kepada Song Daren bahwa Xiaopan akan kalah dalam turnamen ini. Bahkan semua seniornya bertaruh, Xiaopan akan mendapatkan hasil buruk dalam turnamen ini. Mendengar ini, Song Daren pun sangat marah dan langsung memarahi mereka. Ia juga merasa perkataan mereka telah menyudutkan dan menyakiti hati Xiaopan.
Tidak lama, saat Song Darren menunjukkan amarah di wajahnya, Ketua Tian dan Ibu Ling Er datang. Ini menyebabkan para murid puncak bambu langsung berdiri dan menyambut mereka. Beberapa saat, Ketua Tian memberi apresiasi kepada penampilan mereka kemarin yang dinilainya tidak terlalu buruk. Namun demikian, pada babak kedua ini, ia menyuruh kelompok Xiaopan untuk selalu berhati-hati karena lawan yang mereka hadapi saat ini kemungkinan sangat kuat. Para murid puncak bambu pun mengangguk dan menjawab ya setelah mendengar arahan dari Ketua Tian. Dan tidak lama, Ibu Ling Er memandang Xiaopan dan menyuruhnya untuk berhati-hati dengan baku hantam pertamanya. Mendengar semangat yang diberikan Ibu Ling Er, Xiaopan perlahan mengangguk dan pada saat ini hatinya menjadi hangat dan ia merasa bersemangat. Melihat ini, Ibu Ling Er perlahan mengangguk dan pada saat ia ingin mengatakan sesuatu lagi, gong tiba-tiba berbunyi mengumumkan bahwa turnamen telah dimulai. Ini menyebabkan Ketua Tian dan Ibu Ling Er terkejut dan pada saat yang sama, Ketua Tian mengingatkan mereka untuk bertarung semaksimal mungkin serta menjaga harkat dan martabat perguruan puncak bambu. Setelah mengingatkan mereka, Ketua Tian perlahan mengangguk dan berbicara kepada Ibu Ling Er sebelum beranjak pergi. Tidak lama, Ling Er melihat sekeliling lalu pergi ke arah Xiaopan sehingga membuat jantung Xiaopan berdetak kencang. Bahkan Ling Er juga melihat kegugupan di wajah Xiaopan. Meskipun demikian, ia perlahan tersenyum dan terus memberi semangat kepada Xiaopan. Setelah beberapa saat, mereka semua pergi ke panggung mereka sendiri untuk memulai turnamen. Bahkan para murid yang tidak perlu baku hantam bersorak untuk anggota mereka. Namun demikian, tidak ada satupun yang datang untuk mendukung Xiaopan. Ketika Xiaopan berdiri menyaksikan Ling Er dan senior-seniornya berjalan pergi, hatinya merasakan sedikit rasa sakit. Lalu ia perlahan berjalan ke daftar merah dan dengan hati-hati membaca lagi arena tempat bertarungnya. Arena pertarungannya dengan Chuyuwang adalah panggung Jen yang terletak cukup jauh dari panggung-panggung lain, sehingga membuatnya tersenyum suram. Bahkan dalam perjalanannya ke panggung baku hantamnya, ia mendengar banyak orang berbicara tentang kontes kemarin. Namun demikian, ia biasa aja dan terus berjalan ke panggung. Saat sampai di sana, Xiaopan menemukan seorang pria tua duduk yang sepertinya akan mengawasi mereka untuk bertarung. Ini menyebabkannya langsung memberi hormat dan memperkenalkan namanya serta perguruannya. Dan pada saat yang sama, pria itu segera berbalik sebelum perlahan melihat kehadirannya. Dan segera, pria itu langsung menyuruh Xiaopan untuk naik ke atas panggung. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler Jet Dynasty episode 7 yang baru tayang Selasa ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.